Bentar Mbak, dia belum ambil lauk lagi Mbak. Telurnya 4 ya. Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan informasi hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Cerita kita kali ini akan ngebahas sebuah tempat makan di Bogor, Jawa Barat, tapi bukan masakan Sunda, melainkan masakan Jawa. Namanya Warung Kopi Klotok. Yuk simak review lengkapnya di sini. Jangan kemana-mana ya. Tapi sebelumnya, tolong untuk bantu like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Ini hari Sabtu sekitar jam 11 siang. Jalan ke arah puncak sudah one way, artinya jalan ke bawah ke arah Jakarta ditutup. Warung Kopi Klotok Cisarua ini terletak di Jalan Raya Puncak kilometer 7,9 nomor 25 Puncak Bogor dan buka dari pagi sampai malam. Alhamdulillah sudah sampai. Kopi Klotok ada di sebelah kanan jalan arah Jakarta ke puncak. Kalau kita lihat dari luar itu sepertinya tempat parkirnya udah penuh banget ya. Jadi kalau beberapa kali lewat sini tuh mau masuk tuh parkirnya penuh, malas gitu ya. Tapi ini kita niatin banget untuk makan siang di sini dan ternyata tempatnya itu luas banget. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian tempat parkir. Kayak kita nih karena di depan tuh sudah penuh, kita diarahin untuk parkir di belakang. Jadi jangan khawatir ya nggak kebagian tempat parkir. Kalau memang pengen mampir ke sini, mampir aja. Jangan ragu-ragu. Warung Kopi Klotok ini awalnya hanya ada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 16 Yogyakarta, sejak tahun 2015 dan dimiliki oleh Ibu Sri Handayani. Warung tersebut pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Joko Widodo berserta keluarga dan menjadi viral. Ibu Titik Soeharto melihat Kopi Klotok Kaliurang tersebut unik dan penggemarnya banyak banget. Karena itu beliau berinisiatif untuk mengajak bekerja sama. Maka dari itu berdirilah Warung Kopi Klotok Cisarua sejak tahun 2000. Yang menjadi ciri khas dari Warung Kopi Klotok adalah bangunan Jawa dan juga masakan Jawa. Ada beberapa rumah joglo di sini, tapi yang paling besar adalah bangunan utama ini. Yuk kita lihat. Rumah joglo umumnya terbuat dari kayu yang kuat, yakni kayu jati. Terdapat banyak tiang-tiang penyangga dari kayu utuh, seperti halnya kolom besi bertulang pada rumah-rumah modern. Pintu, jendela, dinding, semuanya juga terbuat dari bahan dasar kayu. Nggak ada dinding bata di sini dan juga nggak ada kusen aluminium. Karena difungsikan sebagai warung makan, maka hampir seluruh bagian dari rumah joglo ini difungsikan sebagai dining room, baik di depan, di samping, di belakang maupun di area tengahnya. Konsepnya adalah prasmanan. Kita mengambil sendiri menu yang kita inginkan, baik nasi maupun lauk pauknya, baru kemudian dihitung di depan kasir dan kita langsung membayar. Selain nasi putih juga ada nasi megono, yaitu nasi putih yang dicampur dengan cacahan nangka muda. Sayur yang ditawarkan di sini adalah aneka lodeh. Banyak banget macam-macam lodeh, salah satunya ini lodeh kluwih. Apa itu kluwih? Kluwih itu semacam sukun, semacam nangka gitu ya. Tapi itu kecil, bentuknya agak bulat, diameternya itu sekitar 15 cm. Nah, ini ketika dimasak menjadi lodeh, enak banget. Semakin diangetin karena dia pakai santan, rasanya semakin gurih. Untuk bumbu lodehnya kurang lebih sama, hanya isiannya aja beda-beda. Ada lodeh kluwih tadi, tempe, terong, itu semua pakai sambal tapi rasanya hanya seripit-seripit pedas. Kalau yang nggak mau pedas bisa pilih lodeh tahu. Kalau nggak mau bersantan bisa pilih sop ataupun sayur asem. Untuk lauknya ada telur dadar crispy, ini harganya 15.000.
Dan kalau misal pengen snack-snack cemilan, ini ada pisang goreng, jadah, dan juga tempe mendoan. Dan lauk yang lain ada tempe garit 5.000, tahu tempe bacem 8.000 per buahnya ya, per biji, ayam goreng 13.500, lele goreng 15.000, dan ikan pindang 6.500. Untuk sambalnya harganya 3.500. Ini bagus ya, karena di depan lauk itu udah ada harganya. Jadi kita mau ngambil tuh kita tahu berapa harga makanan yang akan kita makan. Karena ada juga di tempat lain yang lauk-lauk ditata, kita ngambil-ngambil tanpa kita tahu harganya itu sebenarnya berapa sih. Untuk pesan dan bayar minumannya ada di meja sebelah, jadi terpisah dari tempat pesan dan bayar makanan tadi. Minuman khas di sini yakni kopi klotok, yakni kopi yang dimasak dengan cara bubuk kopi dimasukkan ke panci yang sudah panas, baru kemudian disiram dengan air panas dan dididihkan. Dimasaknya tentu saja menggunakan bara api. Tapi karena kita sekeluarga bukan pecinta kopi, ya kita pesannya es teh manis aja seperti biasa. Alhamdulillah, meski tadi semuanya kita tuh pesan sendiri, kita bawa nampan sendiri, tapi setelah kita membeli minuman dengan sigap, para pelayannya, mas-masnya membantu kita membawakan makanan yang sudah kita pesan tanpa kita minta. Mereka langsung nawarkan, sini kami bawakan gitu. Terima kasih. Dan karena area duduk di Joglo itu udah full, karena itu tempat favorit, jadi kita dibawa ke halaman belakang yang luas banget. Di sini ada area tempat duduk lesehan. Nggak usah takut nggak kebagian tempat duduk juga, karena ini ada 3 tempat yang luas dan dialasi dengan tikar. Ini dia makanan yang kita pesan, nasi dengan lodeh kluih, lodeh tempe, kemudian juga sayur asem. Untuk lauknya kita pilih telur dadar crispy, tempe garit, ayam, dan lele goreng. Gimana rasa makanannya? Jujur ya, jatuh cinta banget sama lodeh kluih ini. Ini jarang banget dan rasanya enak, pas, gurih, nggak gitu pedes gitu, jadi hanya seripit-seripit. Kalau kita pengennya lebih pedas ya tinggal tambahin sambal aja, lebih nyaman dan lebih aman untuk semuanya. Jadi semuanya bisa ngicipin ya, bisa makan lodeh ini. Dan untuk lauknya, untuk lauk-lauk lain seperti telur dadar, telur, ayam goreng, terus lele itu ya rasanya standar biasa ya, karena di tempat lain juga banyak yang menawarkan menu seperti ini. Tapi untuk lodeh kluihnya ini spesial banget. Kita makan berempat dengan lauk semua seperti ini, habisnya adalah 250.000 sudah termasuk pajak. Poin yang paling mahal adalah nasi dengan lodeh, karena untuk 3 porsi nasi lodeh ini dihargai 85.500. Gimana menurut teman cerita? Worth it nggak? Ini adalah toilet untuk laki-laki dan di belakangnya adalah toilet untuk perempuan. Di area toilet ini juga terdapat tempat berwudu karena di sebelahnya adalah musola. Ini dia musolanya, masih dengan konsep tradisional Jawa dengan bangunan berbahan kayu dan berbentuk rumah joglo. Seperti halnya bangunan lain di tempat ini tidak ada yang berpendingin udara ya, jadi hanya menggunakan jendela-jendela berbukaan lebar dan juga kipas angin. Ternyata di halaman belakang ini ada bangunan rumah joglo lain yang tempatnya agak tersembunyi dan seperti dipagari dengan tanaman, dan ada pintu yang bertulis bahwa area ini khusus untuk reservasi. Alhamdulillah kita udah selesai makan siang dan juga sudah sholat zuhur. Lagi santai-santai tiba-tiba dapat kabar bahwa jalur ke arah puncak sudah ditutup, alias saat ini jalurnya adalah one way ke arah Jakarta. Akhirnya kita buru-buru untuk keluar dari tempat ini, keluar dari warung kopi klotok ini. Tapi qadarullah terlambat.
jalannya emang benar-benar udah ditutup, kita nggak bisa naik. Akhirnya kita menggunakan jasa joki untuk mengantarkan kita ke atas karena kita memang ada perlu di atas. Jadi kita lewat jalur alternatif. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman cerita yang pengen cari tempat makan yang berbeda di daerah Puncak, makanan Jawa di tempat yang asik banget dengan makanan yang enak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.